Penjelasan singkat dan padat, seluk-beluk PPKI. Penjelasan kali ini, lebih singkat dari video pembahasan BPUPKI sebelumnya. Berikut seluk-beluk PPKI. Apa itu PPKI? PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya. Apa tujuannya? Tujuan dibentuknya PPKI adalah untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara menyeluruh, baik dalam bidang hukum maupun pemerintahan, serta mengatur pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada pemerintah Indonesia yang baru. Apa tugasnya? Untuk mencapai tujuan tersebut, PPKI menjalankan sejumlah tugas, seperti mengesahkan konstitusi dan dasar negara, mempersiapkan dan menyusun struktur pemerintahan, dan memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. Bagaimana PPKI dibentuk? Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, sesaat BPUPKI dibubarkan. Di saat itu pula, Jepang membentuk PPKI sebagai kelanjutan dari BPUPKI. 2 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Jenderal Terauchi, Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara, mengumumkan dan mengukuhkan pembentukan PPKI secara langsung kepada Insinyur Soekarno, Dr. Andus Hatta, dan Dr. KRT Rajiman di Dalat, dekat Saigon, Ho Chi Minh City. Siapa saja anggotanya? PPKI beranggotakan 21 orang tokoh Indonesia, yang mewakili berbagai suku, daerah, dan kelompok masyarakat. Setelah proklamasi kemerdekaan, menjadi 27 orang, keanggotaan bertambah 6, tanpa sepengetahuan Jepang. Apa hasil kerjanya? PPKI mengadakan 3 kali sidang, yakni sidang pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sidang kedua pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, dan sidang ketiga tanggal 22 Agustus tahun 1945. Pada sidang PPKI pertama, sidang tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. 2. Memilih presiden dan wakil presiden. 3. Membentuk Komite Nasional sebagai pembantu presiden. Sidang PPKI pertama inilah yang menjadi tanda bahwa Pancasila telah sah sebagai dasar negara, dan UUD 1945 telah sah menjadi hukum dasar negara. Namun, terdapat beberapa perubahan sebelum undang-undang tersebut disahkan, yaitu sebagai berikut. 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Kalimat pada pembukaan, alinea keempat, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 3. Kalimat pada pembukaan, alinea keempat, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pasal 6 ayat 1, yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Setelah menyelenggarakan sidangnya yang pertama, PPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Adapun hasil sidang kedua PPKI, yaitu sebagai berikut. 1. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yang dikepalai oleh gubernur. 2. Membentuk 12 departemen. 3. Mengangkat menteri negara dan beberapa pejabat tinggi negara. Selanjutnya, PPKI menyelenggarakan sidang lagi yang ketiga, yakni pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Hasil sidang PPKI ketiga, yaitu sebagai berikut. 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia, PNI. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat, BKR. Kapan dan mengapa PPKI dibubarkan? Pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, anggota KNIP kemudian dilantik Presiden Soekarno. Bersamaan dengan hal itu, PPKI dibubarkan karena tugasnya sebagai Badan Persiapan Kemerdekaan telah selesai. Sekian dan terima kasih menontonnya hingga selesai.